Session kita hari ini yaitu Islamic Property Counseling yang akan dibawakan atau pemateri kita adalah Bapak Ari Rahmat Riyadi. Baik, ya di sini untuk jenjang pendidikan pemateri kita yaitu S1-nya Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, alhamdulillah cum laude. Lalu S2-nya Sekolah Pasca Sarjana UPI, Program Bimbingan dan Konseling cum laude juga. Dan selanjutnya adalah S3 Sekolah Pasca Sarjana UPI, jurusan Bimbingan Konseling juga. Sedang katanya di sini ya keterangannya Bapak Ibu. Selanjutnya ada sejak tahun 2003 hingga 2007 menjadi konselor sekolah di beberapa sekolah tingkat menengah, yaitu SMP dan SMA. Lalu setelah itu pernah menjadi ketua keluarga mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, serta ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, pengurus bidang pendidikan BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, lalu Komandan Peleton Paskibra SMAN 1 Cililin, peringkat 7, grup 3, Kopassus Batu Jajar, juara LKTI Mahasiswa Nasional Pontianak 2004, mahasiswa berprestasi 2, tingkat Fakultas Ilmu Pendidikan, UPI. Nah, sekarang untuk saat ini, beliau sebagai staf dosen UPI, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pedagogik Home Base di Prodi PGSD. Jadi kalau tadi kita lihat jenjang pendidikan beliau itu dari S1 sampai S3 BK, namun saat ini beliau menjadi staf dosennya di jurusan PGSD, Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Lalu beliau sebagai instruktur pendidikan profesi guru PPGSD, pernah mengajar 5 tahun di Universitas Terbuka, lalu 3 tahun di STIT At-Taqwa, 2 tahun STKIP Pancasakti. Lalu selanjutnya beliau pembina kemahasiswaan dan kerjasama, ketua kelompok kajian bidang keilmuan, pendidikan, dan ke-SD-an di Prodi PGSD Bumi Siliwangi, Departemen Pedagogik, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya beliau mengajar psikologi pendidikan, perkembangan peserta didik, penelitian pendidikan, landasan pendidikan, pedagogik, pengantar pendidikan, penelitian pendidikan, evaluasi pembelajaran, dan bimbingan konseling. Selanjutnya beliau telah melakukan dan selalu berminat menyelenggarakan penelitian-penelitian terkait bidang pendidikan, psikologi pendidikan, dan bimbingan konseling. Baik, selanjutnya mangga operator boleh di-share. Baik.
Nah, ini ada beberapa yang telah beliau dapatkan ya, Bapak Ibu semua bisa dilihat. Lalu beliau ternyata adalah salah satu pembina Yayasan Edu Potensia, salah satu pembina Yayasan Peduli Berbagi juga. Nah, lalu beliau termasuk Associate Counselor and Hypnotherapist at Transformasi Indonesia dan Edu Potensia. Beliau telah menyelesaikan sebanyak kurang lebih 196 kasus secara profesional yang dibayar atau terdokumentasi sejak awal 2011. Yang tercatat atau terdokumentasi pribadi, belum ada yang ditransformasi Indonesia dan Edu Potensia. Oke, lalu serta non-profesionalnya tidak dibayarnya menangani kasus baik yang sifatnya terapeutik maupun pengembangan diri di kampus dan lingkungan masyarakat. Lalu beliau juga pernah menjadi narasumber seminar dan workshop di beberapa lembaga, UPI, UNJ, STKIP Pasundan, UMTAS, Unisma, LPP Salman ITB, Telkom University, Darut Tauhid, Bank BNI, MGBK SMK, sekolah-sekolah SD hingga SMA atau SMK dan lain-lain. Seperti itu. Lalu beliau peneliti dan pengembangan program pendidikan, trainer bidang pendidikan, aplikasi NLP dan hipnoterapi. Nah, barangkali Bapak Ibu di sini ada nomor kontak beliau. Barangkali ada Bapak Ibu yang membutuhkan, yaitu 081320234026. Dan ada pun emailnya yaitu Arie, pakai E Bapak Ibu belakangnya, .riyadi@upi.edu. Untuk website ada juga dengan atas nama Arie Rahmat Riyadi. Jadi ini Bapak Ari ini pakai E ya Bapak Ibu ya belakangnya. Barangkali takutnya tertukar atau bagaimana, .staff.upi.edu seperti itu. Nah, adapun Bapak Ibu outline yang akan nanti disampaikan, outline materi Islamic Property Counseling yang pertama, manusia dan pendidikan. Siapa manusia? Tujuan hidup manusia itu apa? Bagaimana manusia hidup? Bagaimana harusnya manusia berakhir? Dan apa peran pendidikan? Nah, jadi ini akan dibahas mulai dari kita sebagai individu. Sebenarnya kita itu individu itu siapa gitu ya? Tujuan kita itu apa sebenarnya gitu ya? Hidup bahasanya ada di dunia ini gitu ya. Nanti Bapak Ibu kita akan mendengarkan dari pemateri kita. Lalu yang kedua dari sisi bimbingan dan konseling, dikotomi istilah, fokus layanan, tren pendekatan konseling, pendekatan ketuhanan melalui Nabi sebagai rujukan. Nah, kalau Bapak Ibu tadi sadar mungkin atau tadi sempat mendengar ada sedikit murotal, di situ saya tadi menyetel kali ya, istilahnya saya memperdengarkan itu adalah surat Muhammad. Nah, mengapa saya memperdengarkan surat itu? Karena terkait prophetic ini, itu berhubungan dengan uswatun hasanah kita mungkin ya dalam agama Islam gitu ya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah persoalan kemanusiaan. Persoalan kemanusiaan ini yaitu di sini akan dibahas matriks persoalan, keterlibatan 3 unsur personal dalam persoalan manusia, lalu pengaruh setan dan pengaruh maksiat. Wah, ini agak menarik ya, ada kata-kata setan dan maksiat gitu Bapak Ibu semua ya. Nanti kita akan mencoba untuk membahasnya bersama pemateri kita. Lalu yang terakhir ada kerangka kerja konseling, prinsip-prinsip dan key concept of Islamic Property Counseling, lalu kompetensi dan etika relasi konselor konseling dan prosedur konseling. Baik, cukup sekian. Ternyata sudah gabung di sini dengan pemateri keren kita. Assalamualaikum Bapak Ari. Waalaikumsalam. Aduh, suka malu bagian ini tuh ya. Saya biasanya sih nyebutnya Akang ya Bapak Ibu, karena sebenarnya ini kakak tingkat juga, cuma beda zaman ya Pak ya.
Oh, bedanya. Saya zaman jahiliyah berarti. Baik, Bapak Ibu untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, mangga kepada Bapak Ari Rahmat Riyadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa silaturahim. Ada wajah-wajah, ini ada Pak Sugi, Pak yang lain-lain lah, banyak lah gitu ya, senior-senior. Aduh, sebetulnya ini bukan workshop dalam pengertian memberikan begitu ya, tetapi nanti kesananya kita diskusi begitu. Karena pada dasarnya apa yang saya buat ini merupakan bagian dari disertasi yang masih berjalan gitu. Mohon doanya gitu. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya, serta kita yang hadir di sini memperoleh berkah dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Gitu ya. Oke, mungkin saya akan share screen ya, Teh. Kang, mangga. Tadi sudah disampaikan ini beberapa topik bahasan yang akan kita diskusikan. Kenapa saya ingin memulainya dari manusia dan pendidikan? Karena memang bimbingan konseling pada dasarnya tidak lepas dari pendidikan. Dan ketika membicarakan pendidikan itu selalu membahas tentang manusia. Jadi kalau mata kuliah dasar bagi mahasiswa kependidikan itu tentang landasan pendidikan. Nah, di dalam landasan pendidikan ada pembahasan bab 1 itu tentang manusia. Bagaimana nanti kita memfasilitasi intervensi pendidikan, penyelenggaraan pendidikan kalau tidak paham subjek dari pendidikan itu sendiri, yaitu manusia. Nah, makanya nanti di awal ingin saya share tentang siapa manusia dan bagaimana peran pendidikan terhadap manusia. Kemudian yang berikutnya tentang bimbingan konseling. Ya, ini sebetulnya ada dua kata sebetulnya bimbingan dan konseling. Bagaimana nanti dikotomi istilah itu akan melahirkan tren persoalan dan pendekatan konseling, dan yang diambil terkait dengan Islamic Prophetic Counseling ini adalah pendekatan sebetulnya dalam tanda kutip pendekatan ketuhanan melalui Nabi sebagai rujukan. Nah, untuk bagian ini saya melihat profil para peserta ini sebetulnya sangat luar biasa. Saya perlu banyak belajar dari dari para peserta nih nanti kalau ada masukan apa segala macam, dan ini pun masih dalam proses pengembangan. Yang berikutnya adalah persoalan kemanusiaan. Nanti saya petakan berdasarkan pengalaman itu 190-an itu yang saya bawa ke ini. Saya tadi malam nyari-nyari, saya tuh pernah menyelesaikan kasus yang profesional itu berapa, ternyata berkasnya ada di saya ini sekarang. Oh, banyak juga ya dari tahun 2011. Walaupun tidak sebanyak narasumber yang lain mungkin dalam menyelesaikan persoalan, tapi yang secara profesional, karena profesional itu tadi dalam tanda kutip atau dikurung itu dibayar begitu ya. Mudah-mudahan niatnya ikhlas juga, bukan karena bayaran gitu. Dan alhamdulillah dari beberapa kasus ini ya banyak pelajaran yang nanti akan mungkin lebih dalam di-share. Kemudian saya bagi itu ada matriks persoalan manusia yang umum bisa kita tangani. Yang berikutnya adalah kerangka kerja konselingnya, bagaimana nanti konsep-konsep utama prophetic counseling atau Islamic prophetic. Sebetulnya ini awalnya prophetic counseling, prophet itu nabi, counseling itu ya counseling begitu. Tapi karena mungkin disesuaikan dengan ya saya harus menyesuaikan diri ke agamaannya, nabinya, makanya nabi dalam situasi Islamik gitu, Islami. Makanya rujukan adalah Nabi Muhammad. Nah, kalau dicari sendiri nanti di Google frase Islamic Prophetic Counseling, mungkin hanya akan ada satu yang keluar, yaitu ada tulisan saya, Prof. Samsu dengan Umi Nani ya, terkait dengan itu, tetapi dalam konteks pernikahan di sana. Jadi bagaimana kita menikah itu juga merujuk pada Nabi, karena Nabi mengatakan, akulah yang paling baik atau terbaik mengurus keluarga, terhadap keluarga. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi yang pertama sebelum membahas tentang manusia, pendidikan, dan segala macam. Kemarin saya ini ambil dari Konseling Indonesia punya Pak Ibdil. Ternyata ini ada tren seperti ini nih. Dari 60 tahun 60-an itu bergerak psikoanalisis, tahun 80-an bergerak behavioral, tahun 90-an
kognitif, cross cultural, kita sempat rame multi budaya dan segala macam, dan akhir-akhir ini kalau melihat judul disertasi atau beberapa judul disertasi belakangan yang agak-agak dekat itu temanya selalu berbasis spiritual religiusitas, mengangkat entah itu tasawuf, mengangkat pokoknya temanya keberagamaan. Nah, kemarin menariknya dibahas oleh Pak Ibdil, ya ini bagian dari diskusi begitu ya, diskusi akademik, bahwa seolah-olah kehadiran Tuhan dan agama kemarin didiskusikan merupakan hambatan bagi profesi konselor untuk menyelesaikan persoalan konseli. Jadi rata-rata ada bukan kekhawatiran, mungkin kalau kalau konseli sudah bagus agamanya dan setiap ada persoalan sudah selesai dengan sendirinya, seolah-olah profesi kita tidak akan ada, itu jangan juga begitu ya. Maksudnya mungkin tren ini adalah pendekatan spiritualitas dan religiositas atau alternatif ini merupakan, saya pikir bisa kita lihat fenomenanya sekarang ya, fenomena hijrah, fenomena perpindahan dari situasi yang awalnya bagaimana begitu kehidupan, kemudian mengikuti fitrahnya menjadi lebih baik, dan itu ada urusannya dengan agama. Makanya kalau trennya seperti itu tidak menutup kemungkinan memang konseling akhirnya kembali pada fitrahnya. Maksud saya fitrah manusianya, yaitu melibatkan agama, fitrah keberagamaan. Nah ini sebagai awalan, kemarin ingin mendiskusikan itu. Jadi sebetulnya nanti di dalam spiritualitas, religiusitas, termasuk prophetic counseling, bisa menjadi jiwa bagi penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yang kita lakukan selama ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, selanjutnya kita bahas tentang manusia dan pendidikan. Ya, ini selalu sebetulnya saya kalau mengamati Prof. Sunario ya terutama, semua pembicaraan apapun itu selalu mengawalinya dari manusia dan pendidikan. Mau sedang berbicara apa, larinya ke manusia dan pendidikan. Dan menurut saya itu wajar dan memang iya gitu. Kalau tadi saya sampaikan kalau mahasiswa S1 di UPI ngontrak mata kuliah atau orang kependidikan itu harus mengontrak mata kuliah landasan pendidikan, dan bab satunya adalah manusia, bicara tentang manusia. Nah, karena sekarang konteksnya manusia itu siapa, banyak sekali arilan filsafat nih. Arilan filsafat. Manusia ini begini, manusia itu adalah misalnya menurut idealisme hakikat manusia adalah spirit gitu kan, bukan pada fisiknya. Kemudian menurut realisme, menurut progresivisme, menurut yang lain-lain itu apa ada gitu. Tetapi secara logika sederhana mendefinisikan manusia itu yang paling tepat tentu saja dari Tuhan yang menciptakan. Jadi logika sederhana saya, ya begitulah begitu ya. Ya kalau ingin tahu manusia siapa ya nanyanya ke Tuhan begitu ya, ke Allah Subhanahu wa taala, rujukannya apa dan segala macam, dan nanti bagaimana hubungannya dengan pendidikan. Nah, sebelum apa itu manusia dari sisi ketuhanan ya dalam pengertian keislaman, ini ada filsafat keberadaan nih. Ini juga akan akan mengarahkan kita dalam dalam memperlakukan konseli nih. Karena begini, jangan sampai, saya juga sempat cemas melihat kasus-kasus ini, saya tumpuk nih di sebelah saya, kasus-kasus yang pernah saya tangani. Kadang-kadang ada yang hanya kasus depresi misalnya, atau itu mungkin terlalu berat, atau yang ringan tidak percaya diri misalkan, hal sederhana seperti itu. Tapi kadang-kadang juga dari secara pribadi, satu terkait dengan ini ya, filsafat keberadaan, itu merasa dalam tanda kutip, sukses, beres 2 sesi begitu ya, tinggal nerima transfer dari misalnya dari Potensia atau Transformasi Indonesia begitu ya. Tapi kadang-kadang tidak ada, kemarin saya sempat mengikuti kuliah umum, saya ada, sebetulnya sudah agak lama, ada pemahaman baru bahwa kita itu harus punya, profesi kita harus punya misi yang beyond self-interest. Misi beyond self-interest itu misi di luar diri kita, yaitu memang misi-misi altruistik. Misi altruistik itu misi membantu, menolong,
yang di luar keinginan kita untuk memperoleh keuntungan dari proses konseling yang kita lakukan. Karena apa? Karena misi beyond self-interest ini ada kaitannya dengan misi sosial dan terutama misi ketuhanan. Nah, kembali kepada filsafat keberadaan ini, kenapa ada hubungannya dengan itu? Kalau filosofi kita, manusia itu adalah puncak evolusi, ini ada dua aliran nih, ada evolusionisme dan yang satu lagi kreasionisme. Kalau kita alirannya evolusi, bahwa manusia itu hasil puncak rantai evolusi, maka nanti akan cenderung membanggakan diri sebagai sebagai ahli yang menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh konseli. Nanti unsur ketuhanannya dipisah tuh. Mungkin jadi saya pribadi misalnya, mungkin jadi kita lupa, atau saya jadi lupa, oh iya ya, jangan-jangan ini karena kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama kasus-kasus yang pernah saya tangani 2011 sampai sekarang itu, ya ada kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ gitu. Walaupun beberapa sesi ya ada yang membicarakan itu, kemudian diarahkan ke sana. Nah, makanya ini penting nih. Kalau sekarang ini filsafat keberadaan ini penting. Mohon maaf agak jauh, tapi ini merupakan pondasi menurut saya. Kalau misalnya kita tidak menyadari tentang manusia adalah hasil ciptaan Tuhan, saya pribadi untuk saya khawatir setiap pendekatan yang kita gunakan apa dan segala macam itu lupa. Oh iya ya, ada Tuhan yang menentukan gitu. Karena Tuhan yang Maha mengatur. Gitu ya. Jadi kita orientasinya adalah filsafat kreasionisme, filsafat bahwa manusia itu diciptakan. Kalau yang evolusionisme misalnya reng-rengannya adalah teori Big Bang. Ya, teori Big Bang itu bahwa alam semesta itu diciptakan Big Bang, ledakan, cekir, tiba-tiba ada gitu. Mungkin kalau misalnya anak SD atau SMP menjawab mata pelajaran IPA, bagaimana teori tentang penciptaan? Di situ ada pilihan jawaban Big Bang. Ya harus menjawab Big Bang. Karena tapi saya tidak ingin jauh di sana ya, tapi itu ada keserba-salahan. Ada mungkin walau-walau ada teori propaganda bagaimana supaya manusia itu lebih sekuler, terpisah dari Tuhan, terpisah dari agama. Nah, sekarang kita kembalikan bahwa pendekatan-pendekatan mau psikoanalis apapun yang kita lakukan, ya saya juga tercenderung ya eklektik. Kalau dasar-dasar tadi keterampilan yang saya gunakan sebetulnya ke hipnoterapi, NLP dan segala macam ini karena berhubung disertasi itu kalau di dalam bahasa Inggris itu gelarnya bukan doktor sebetulnya PhD, philosophy degree, maka secara filosofis banyak renungan begitu ya. Uban sampai keluar banyak gitu Teh Ismi. Kemudian jenggot sambil jadi memanjang. Ini gara-gara WFH kumis jadi itu banyak memikirkan gitu. Supaya sampai pada tingkat filosofis begitu. Nah, saya mendasarinya seperti ini. Maka kita kembali bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan titik. Nah, gitu. Filsafat kreasionisme. Nah, keberadaan Tuhan ini kita tidak bisa tolak. Tidak bisa kita tolak karena ini ada argumen-argumen filosofis ini. Maaf, ini sebagai pondasi aja, sebagai dasar dulu sebelum masuk ke yang lain-lain. Yang pertama adalah argumen ontologis. Bahwa semua manusia itu memiliki ide tentang Tuhan. Kalau orang ateis itu selalu mengatakan Jesus itu kan kalau diterjemahkan di dalam ini apa namanya? Kalau kita nonton film Jesus itu suka astaga gitu kan. Tapi kan sebetulnya Jesus atau misalnya oh my god gitu ya. Bukan ayam-ayam tapi oh my god gitu maksudnya. Itu ya oh my god gitu. Padahal dia ateis. Saya pernah punya teman ini Mas, satu prajab dia ya mungkin ateis. Tapi kalau diajak ke kuburan, kata temannya yang satu, sieun. Takut gitu pada hal-hal gaib, padahal ateis ya. Kalau seharusnya kan kalau yang tidak percaya Tuhan, jangan percaya juga bahwa ada hantu di kuburan gitu kan. Nah, tapi itu lain lagi. Nah, jadi argumen ontologis ini, jadi manusia itu tidak bisa lepas, ini kajiannya filosofis dulu, tidak bisa lepas dari Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Satu argumen ontologis, ada di dalam pikiran manusia, ide tentang Tuhan itu ada. Dan realitas adanya di dalam pikiran, itu tidak melebihi kesempurnaan
Tuhan itu sendiri. Makanya ya maha sempurna gitu. Nah, kemudian argumen yang kedua adalah argumen kosmologis. Maksudnya kita harus pahami bahwa segala akibat pasti mempunyai sebab. Nah, dunia ini, apa yang ada di dunia, mungkin kejadian-kejadian, apa dan segala macam, itu adalah akibat. Dan sumber dari segala akibat, penyebabnya adalah Tuhan. Ya pasti gitu, itu harus kita yakini gitu ya. Tuhan adalah sumber dari, nah, nanti kalau kaitannya dengan ayat mungkin ada kulhu ya gitu ya. Nah itu sumber dari segala penyebab adalah Tuhan, itu adalah argumen kosmologis. Yang kedua adalah argumen teleologis, bahwa segala sesuatu itu ada tujuannya. Tidak mungkin mata tidak diciptakan tanpa tujuan, pendengaran, kemudian tangan, kaki tanpa tujuan diciptakan oleh Tuhan. Maka kita yakin, ini orang-orang filosof ini ada Thomas Aquinas, Immanuel Kant dan segala macam yang sifatnya yang filosof, tidak beragama juga. Tapi mereka sadar Tuhan itu adalah maha pengatur segala tujuan gitu. Jadi kalau Tuhan itu atau Allah sudah mencatat di Lauhul Mahfuz kejadian-kejadian ini, maka kita akan mudah tenang sebetulnya, dari segini juga bisa tenang gitu. Kalau orang hipnoterapi saya suka begitu ya. Jadi sekaligus oh iya ada ya Tuhan punya tujuan, misalnya wah aku nggak jadi nikah sama dia, Tuhan punya tujuan yang lain gitu, teisme. Yang berikutnya adalah argumen moral. Jadi keempat ini adalah sekali lagi dari para filosof tentang keberadaan Tuhan yang tidak bisa mengelak kita manusia. Yang terakhir adalah argumen moral. Argumen moral ini menggambarkan ketika manusia disebut bermoral, tahu baik buruk, tahu benar salah, ujungnya referensinya ditarik gitu oleh para filosof ini, sumber dari segala sumber moral adalah Tuhan. Ya tadi juga ada kaitannya dengan tujuan, ada kaitannya dengan sebab, ada kaitannya dengan realitas ide. Nah, gitu ya. Yang berikutnya ini terkait dengan manusia. Ya ini juga saya ambil main ambil copy paste sebetulnya. Banyak sekali, kadang suka malu ngambil tema ini tuh. Tema ini terlalu besar sampai hampir mundur saya untuk disertasi ngambil tema ini, tapi apalagi kan apalagi gitu maksudnya yang pada sampai filosofis bahwa untuk secara pribadi ya disertasi, walaupun kesini dan is better than perfect, beres lebih baik daripada sempurna. Insya Allah saya bereskan lah. Mohon doanya. Nah, kembali ke manusia. Tadi saya sampaikan, menurut psikoanalisis manusia apa? Menurut behavioris manusia apa? Menurut humanistik manusia apa? Ya, kalau dasarnya filsafat tadi ketuhanan, kreasionisme, maka mendefinisikan manusia yang paling tepat adalah menurut Tuhan apa manusia itu. Gitu ya. Di sini ada manusia itu ada menggunakan beberapa istilah, ada al-insan, ada Bashar, ada Bani Adam dan segala macam, bisa dicek lah di YouTube. Itu bagus sekali penjelasannya dari Ustadz Adi Hidayat, nanti bisa dicek. Manusia itu bernalar, berilmu, beradab, berpikir, bergaul, jinak, kemudian kadang-kadang juga buas, kemudian kadang-kadang lupa, manusia itu pelupa. Kemudian manusia itu berasal dari tanah, suka minum-minum. Dan manusia yang di akhir ini yang saya kutip itu manusia ya mati. Manusia itu fana. Tidak baka ya begitu ya. Mortal begitu. Akan mati. Nah, kesadaran tentang manusia ini termasuk nanti kita bahas tentang tujuannya, itu harusnya jadi pondasi semua orang. Makanya saya sebelum ke konseling atau bimbingan konseling, inginnya ke pendidikan itu membawanya ke sini dulu gitu. Karena nanti ada hubungannya dengan pendidikan. Yang sekarang saya kutip adalah dari Pak Sunaryo. Beliau selalu minta kutip ya, katanya. Ya saya tulis itu. Pendidikan adalah upaya membawa manusia dari kondisi apa adanya, lahir bro gitu ya, menuju kondisi yang diharapkan. Kalau ditarik yang lain adalah pendidikan adalah proses mewujudkan manusia ideal, titik gitu. Manusia ideal itu apa? Manusia yang dicita-citakan. Pernikahan ideal kemarin ya pernikahan ideal itu pernikahan yang dicita-citakan kan.
Kemudian pasangan ideal adalah pasangan yang dicita-citakan. Kemudian hasil kuliah ideal adalah hasil yang dicita-citakan. Pekerjaan ideal yang dicita-citakan. Manusia ideal adalah manusia yang diharapkan, yang dicita-citakan. Nah, apakah itu ada? Saya suka nanya ke mahasiswa, manusia ideal itu ada nggak? Banyak yang terjebak. Nggak ada, Pak. Lah, kalau tidak ada, untuk apa itu kalau tidak ada yang ditargetkan gitu kan? Nah, padahal jadi kadang lupa kita ada manusia ideal yang kita cita-citakan, yaitu Nabi. Sebagai rujukan, sebagai teladan yang perlu kita ikuti dari mulai bangun tidur, ke kamar mandi, dan segala macam, sampai kita tidur lagi, itu semuanya bisa kita tiru. Bisa kita model, dan wajib kita tiru, wajib kita model. Nah, kalau pendidikan itu proses mewujudkan manusia yang ideal, manusia yang cita-citakan, manusia yang diharapkan, maka tentu itu ada kaitannya dengan tujuan pendidikan, terkait dengan tujuan hidup manusia. Jadi tujuan hidup manusia itu ya banyak sebetulnya, bisa diambil ayat mana begitu ya. Yang paling sederhana adalah doa kita pada surat Al-Baqarah ayat 201 kalau tidak salah ya. Nanti cek dah, saya bukan menghafal. Ini begini, Teh Ismi, saya juga malu kalau misalnya ini nanti ada teman-teman dari UIN kalau tidak salah nih, dari ininya peserta tadi saya scanning siapa aja. Tentu akan lebih fasih ini. Tetapi ini dari karena disertasi lah, ingin idealnya begini begitu. Maka kembali tadi, tujuan hidup manusia adalah kalau dari doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tujuannya itu. Bahagia di dunia, tapi karena tadi sifat manusia atau karakteristik manusia itu fana, bakal mati, meninggal, maka juga harapannya harus mencapai kebaikan di akhirat, hasanah di akhirat, fil akhirati hasanah, dan tentu saja dijauhkan atau dihindarkan dari siksa api neraka. Itu tujuan hidup manusia. Nah, bagaimana nanti pendidikan, bagaimana nanti bimbingan dan konseling memfasilitasi perubahan individu, bukan hanya takut cicak sehingga sembuh, tapi bagaimana cicak dihubungkan dengan proses penciptaan cicak oleh Allah gitu ya. Kemudian kenapa harus ada cicak atau kecoa, ya semacam itu, harus ada hubungannya dengan Tuhan gitu ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus kembali ke sana, harus menyadarkan gitu, harus bukan hanya selesai persoalan di dunia begitu, tetapi juga menghantarkan konseli kita atau anak didik kita mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang berikutnya, bagaimana manusia harus menjalani hidup? Ya ini ya kan ada ayatnya gitu ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah. Jadi semuanya ibadah. Nah, makanya tadi yang di awal saya sampaikan, kalau kita melaksanakan profesi kita, itu Pak Sunaryo sering mengingatkan bahwa profesionalitas kita harus melebihi dari sekedar rutinitas dan identitas profesional keilmuan yang dibayar, tetapi harus beyond self-interest, yaitu salah satunya meniatkan segala aktivitas kita untuk ibadah. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana manusia harus mengakhiri gitu, hidupnya. Gitu kan? Nah, ini ada di Al-Imran ayat 102 yang itakuloha bertakwa dan seterusnya, itu jangan meninggal kecuali dalam kondisi beragama Islam. Ila wa tamutuna ila wa muslim lah begitu ya. Mohon maaf lupa nih. Blank. Oke, nah begitu. Jadi bagaimana manusia harus berakhir ya tadi di surga, tetapi proses mengakhirinya itu juga harus dalam kondisi baik. Kalau lahirnya fitrahnya baik, ini logika sederhana saya saja nih, ke mahasiswa suka kadang secara filosofis orang tahu putih itu karena tahu hitam sangat hitam, makanya tahu putih sangat putih. Tapi kalau Anda tidak segera memutihkan diri dan sekarang dalam posisi di hitam, bisa keburu meninggal. Dan kita tidak tahu kapan meninggal kan? Dan keadaan yang utama pada saat kita mengakhiri kehidupan atau meninggal atau mati itu adalah harus dalam keadaan muslim gitu. Nah, sekarang bagaimana nih hubungannya dengan yang tadi pendidikan? Oleh karena itu pendidikan
Maaf, hilang. Nah, bagaimana pendidikan itu memfasilitasi bukan hanya sampai, ya saya kadang-kadang juga cemas nih, saya juga mau ke usia 40 nih. Tua juga ya. Saya sekarang 30, ya adalah pokoknya. Mau ke 40 nih. Banyak yang mengatakan usia 40, bahkan ada ayatnya juga usia 40 itu harus sudah selesai, jangan memikirkan dunia. Mungkin memikirkan begitu ya untuk kebahagiaan dunia, tapi harus sudah selesai. Jangan sampai memikirkan hal-hal yang terkait dengan keberagamaan, hal-hal terkait dengan harta dunia apa dan segala macam itu harus sudah selesai. Nah, makanya nanti bagaimana pendidikan itu memfasilitasi bukan hanya kehidupan dunia seperti bekerja di bagaimana yang sekarang kan tren pekerjaan, memikirkan pekerjaan, tren memikirkan apa, tapi itu juga penting, tetapi jangan sampai lupa life after death lah istilahnya, kehidupan setelah meninggal. Jadi pendidikan harus juga sampai ke sana, yang tadi itu dari karakteristik manusia. Gitu ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi pendidikan adalah proses mewujudkan manusia ideal, manusia yang dicita-citakan, yang diharapkan sampai memperoleh kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka. Oke, sekarang kita masuk ke bimbingan dan konseling. Ini bimbingan dan konseling ini sebetulnya apa ya? Saya juga ini perlu hati-hati begitu ya, karena beberapa referensi juga sekarang kan ya konseling sajalah begitu atau apa dan segala macam. Tapi kadang-kadang suka dicontohkan kalau bimbingan itu begini, kalau konseling itu begini, jadi beda. Tapi kadang-kadang itu juga konseling, ya boleh lah. Tapi pada kesempatan ini saya dengan pikiran saya membagi dua, karena itu prase. Kan kalau prase yang terpisah karena ada kata dan. Kalau dan itu berarti dua istilah yang dua kata yang dihubungkan oleh dan itu artinya berbeda. Nah, kalau bimbingan terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul, kalau menurut logika sederhana saya dari banyak contoh yang sering dicontohkan yang lain misalnya, bimbingan itu diselenggarakan dari posisi 0 ke 1 ke plus 1 dan seterusnya. Jadi ya aspek-aspeknya kan kalau kita mah ada catur sukses ya, bidang bimbingan pribadi, sosial. Itu sudah molotok lah kita terkait 4 bidang bimbingan itu. Nah, saya hanya menambahkan itu spiritual. Jadi yang akan kita bimbing itu ada aspek spiritual dan religiusitas, jangan lupa kita. Yang kedua adalah aspek personal, pribadinya. Yang ketiga adalah aspek sosial, keempat akademik atau belajar, dan yang terakhir karir. Nah, sementara konseling ini terkait dikotomi nih. Konseling itu ya konseling. Stigma masyarakat ya mungkin nanti ada referensi mungkin karena tapi stigma masyarakat ya konseling sifatnya terapeutik, walaupun nanti ya itu kan juga mengembangkan, ya betul mengembangkan, tapi umumnya dari negatif ke 0. Ada yang sedang bermasalah negatif dibawa ke 0 gitu. Namanya saya menyebutnya sebagai persoalan, masalah-masalah yang dihadapi individu atau konseli pada aspek spiritual religiusitas, pada aspek personal, pada aspek sosial, pada aspek akademik karir, belajar dan karir. Jadi memang apalagi ya maksud saya ya ini juga sudah komprehensif sebetulnya. Jadi seputar yang kita tangani itu seputar spiritualitas, religiusitas. Terkait dengan itu saya ada matrik nih, ada contoh kasus juga. Saya menangani kasus, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ada yang gay, pernah 3 atau 4 kali saya tangani itu. Pada saat di Transformasi Indonesia, kemudian di kampus juga menangani, kemudian yang lesbi atau sesama jenis yang perempuan sesama perempuan, itu juga pernah 3 kali kalau tidak salah, 2 atau 3 kali. Nah, itu ada hubungannya selalu dengan personal, hubungannya dengan sosial, hubungannya dengan perkembangan belajar dalam pengertian di dalam kehidupan dia dan karirnya gitu. Jadi ini sebetulnya tidak
tidak segmented, tidak terpisah-pisah, tapi semuanya berkorelasi. Yang misalnya yang homo misalnya ya, yang pernah saya tangani, itu dia tertular. Jadi homo itu ditularkan ternyata, teman-teman. Tertular karena dia punya teman satu kontrakan yang sudah membawa potensi itu. Nah, padahal yang saya tangani ini punya pengetahuan keagamaan, tapi spiritualitasnya rendah. Mungkin pengetahuan keagamaan, kalau religi itu agama, religiusitas keberagamaannya tinggi, tapi spiritualitasnya rendah, bisa jadi. Agamanya bagus, tapi spiritualnya rendah, ya bisa jadi. Ya saya juga ada nih, link gitu ya di Facebook, bisa tahu nih. Oh ini ya profil-profil. Sekarang ada istilah yang lebih halus ya, ada SSA, same sex attraction. Jadi suka sesama jenis gitu ya. Nah itu urusannya dengan personalnya, urusan dengan spiritual religiusitasnya, urusan dengan lingkungan sosialnya, urusan dengan karirnya. Jadi ini sebetulnya segmented ini iya, tetapi selalu melibatkan seluruh aspek yang lain. Nah, bagaimana bimbingan konseling ini kembali lagi dalam konteks pendidikan mewujudkan manusia yang ideal yang diharapkan. Nah, karena yang diharapkan itu selalu positif, maka sifatnya menjadi normatif. Normatif itu selalu baik begitu. Kalau misalnya ada, makanya saya ingat kapan siapa begitu ya, yang mengatakan nasihat itu hukum awalnya adalah haram dalam proses konseling. Kenapa haram? Karena tujuan konseling kita, bimbingan konseling khususnya adalah memandirikan. Jadi kalau di sekolah umum itu ada standar kelulusan atau SKKI, kompetensi dasar KI, kompetensi intik, kompetensi dasar KD dan segala macam, kita targetnya adalah kemandirian. Bagaimana seorang siswa atau individu mampu mengarahkan diri yang sesuai dengan norma. Nah, kenapa nasihat itu haram? Hukum awalnya ya, selama konseli yang kita layani itu mampu mengambil keputusan yang tidak melanggar norma, maka biarkanlah dia mencari alternatifnya itu begitu. Karena resiko nasihat diberikan di awal konseling itu akan menimbulkan, walaupun agama itu nasihat, tapi kalau dalam khusus konselingnya begitu ya, resiko memberi nasihat di awal konseling adalah misalnya, aduh aku takut salah milih nih antara A, B, C misalnya. Ya kan semua konselor tuh ada pikiran, karena tingkat kedewasaan, pengalaman, dan segala macamnya, bagusnya ini milih C deh gitu. Atau bagusnya milih B atau A misalnya. Tapi kan kita harus menahan diri kalau di dalam konseling supaya pengambilan keputusannya ada di konseli. Kenapa? Risikonya ada dua. Kalau nasihat kita benar, udah kamu bagusnya ngambil B aja karena B ini tuh begini, udah abaikan yang lain. Nah, gitu. Oh, makasih Pak misalnya. Setelah dicoba dan segala macam, si anak itu akan kembali ke kita. Wah Pak, benar Pak, nasihat Bapak benar Pak. Saya pengen konseling lagi Pak. Gimana kalau ini sekarang Pak? Nah gitu. Wah, nanti itu akan menciptakan ketidakmandirian dalam pengertian ketergantungan terhadap konselor. Nah, jadi mudah-mudahan konselor itu di catatan konselingnya tidak menangani orang-orang yang sama namanya, walaupun kasusnya berbeda, artinya itu tidak tercipta kemandirian gara-gara nasihat diberikan di awal. Gitu ya. Nah, resiko yang kedua adalah marahnya atau jadi bumerang. Misalnya kita beri nasihat nih. Udahlah kamu pilih C aja gitu. Abaikan A dan B. Dicoba oleh oke Bu, oke Pak, dan segala macam misalnya. Lalu kembali lagi dan melaporkan si Bapak mah ngasih nasihatnya salah. Dasar si Bapak mah gimana? Nah, itu akan kalau komunikasi mulut ke mulut tuh word of mouth communication itu adalah marketing yang efektif, bisa menjatuhkan produk, bisa mengembangkan atau bisa memasarkan produk. Komunikasi mulut ke mulut itu. Nah, artinya nasihat di awal itu resiko yang kedua adalah membuat
ya siswa tidak mandiri dan juga kredibilitas konselor jadi dipertanyakan atas nasihat yang diberikan. Nah, nasihat menjadi halal dari yang hukumnya asalnya haram itu ketika si konseli mengambil keputusan walaupun dalam konteks dia bahagia dengan keputusan itu tapi melanggar norma. Harus kita nasihati. Jangan itu gitu. Nah, ada urusan nih tadi yang homo, lesbi, wah itu ayat apa dan segala macam disampaikan, saya sampaikan, peng. Ya alhamdulillah ada yang ya memang pendekatannya dominan hipnoterapi begitu ya kalau untuk yang kasus-kasus itu. Alhamdulillah ada yang sudah punya anak apa dan segala macam laporan gitu ya. Nah, jadi nasihat itu harus disampaikan secara mutlak begitu. Apabila konseli mengambil keputusan melanggar norma karena kita konteksnya pendidikan mewujudkan manusia yang ideal, manusia yang diharapkan, yang dicita-citakan siapa? Yang dicita-citakan oleh Tuhan. Kalau konseli kita bahagia dengan keputusan yang salah melanggar norma, terpaksa nasihat harus dibombardir. Ini kamu ini. Udah direktif aja begitulah ya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, kaitannya tadi bimbingan, kemudian konseling, maka frase yang saya gunakan adalah Islamic Prophetic Counseling. Ini apa ya? Sebetulnya bahasa apa ya? Bahasa politik lah supaya tidak terlalu Islami gitu ya. Maksudnya supaya tidak basisnya keberagamaan. Sebetulnya ini konseling nubuah gitu ya. Konseling nubuah itu konseling yang merujuk pada nabi kenabian gitu. Ya karena kita Islam ya Islamik begitu. Nah, tetapi kan supaya lebih diterima di jurnal Scopus, jadi Islamic Prophetic Counseling. Judul disertasi saya juga bimbingan konseling untuk berbasis pedagogik prophetic. Sebetulnya mah ya nggak apa-apa lah sementara mah begitulah. Doakan mudah-mudahan beres aja. Nah, apa itu Islamic Prophetic Counseling? Ini mudah-mudahan bisa dihakikan nih. Adalah proses hubungan antara konselor dengan konseli yang bersifat profesional, bersifat membantu secara profesional. Tadi mohon maaf saya contohkan profesional itu dibayar karena memang di teorinya begitu, profesional itu dibayar. Jadi kalau ada yang minta tolong, ya ini mah tidak profesional, oh baiklah gitu. Nah, maka misi beyond self interest yang ini kan ditingkatkan gitu ya. Nah, kembali ke definisinya, proses hubungan antara konselor dengan konseli yang bersifat membantu secara profesional menggunakan dasar-dasar keilmuan yang bersumber dari agama Islam karena Islami melalui nabi sebagai rujukan, prophetic counseling. Walaupun nabinya nabi yang mana? Prophet itu kan banyak. Ya sebetulnya kalau ada tayangan salah seorang, lupa saya ininya apa, tayangan videonya, bahwa semua nabi itu arahnya sebetulnya ke ini ya, Muslim juga, maksudnya agama Islam sebetulnya. Cuman mungkin dulu karena apa? Karena tauhid, mentauhidkan Allah begitu. Nah sudah, jadi ini nabinya dalam dipersempit, propetnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi dari segi pengertian begitulah. Lanjut. Nah, untuk memperkuat itu supaya ada landasan apa ya disebutnya, landasan apa ya? Biar tidak terlalu agamis misalnya. Apa ada nggak teoriawan yang membahas tentang dampak agama terhadap kondisi kesehatan baik fisik maupun mental, rohani maupun jasmani? Ada banyak. Ini dari William James yang kita kenal sebagai bapaknya psikologi, ini tidak diragukan, mengatakan tidak diragukan bahwa terapi terbaik bagi kesehatan, bagi keresahan adalah keimanan pada Tuhan. Mungkin beliau juga beragama lain, tapi bagus mungkin ya, sehingga menyimpulkan hasil dari terapi-terapi yang dilakukan adalah bagi keresahan adalah keimanan kepada Tuhan. Yang kedua disampaikan oleh siapa? Carl Gustav Jung. Ini PowerPoint-nya begini ya. Carl Gustav Jung mengatakan mereka telah menjadi mangsa penyakit. Sungguh telah sembuh setelah ia kembali pada wawasan agama tentang kehidupan.
Jadi mereka yang telah menjadi mangsa penyakit, kata Jung, sungguh telah sembuh setelah kembali pada wawasan agama tentang kehidupan. Ini tuh teman-teman yang sekarang partisipannya ada sekian 50 ini, mohon doakan saya gitu ya. Karena khawatir saya juga menyampaikan ini tuh. Ini tuh dalam proses ini aja sebetulnya, dalam proses studi akademik yang sekarang terinternalisasi, tapi prosesnya sedikit demi sedikit karena latar belakang saya bukan dari pesantren, bukan dari keilmuan keagamaan, mungkin nanti dari seperti yang dari Win ya, nanti kita bisa berdiskusi. Oke, saya lanjutkan. Ini yang dari orang-orang yang pakar, pendapat ahli dan hasil riset mereka. Yang berikutnya adalah dari A.E. Brill, seorang psikoanalisis mengatakan, individu yang benar-benar religius tidak akan pernah menderita sakit jiwa. Sakit jiwa, kemudian mental, kesehatan mental yang terganggu, dan lain-lain. Seharusnya dari logika-logika sederhana tadi tentang tujuan manusia, apa dan segala macam, itu sudah selesai. Seperti itu seharusnya ya, seandainya semudah itu gitu ya. Tapi ini yang berikutnya dari Henry Ling mengatakan, pribadi religius dan sering mendatangi tempat ibadah lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang tidak beragama. Ternyata lebih kuat. Ini memang tidak spesifik kuat apanya, tetapi mudah-mudahan dari sisi kesehatannya, kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya, dibandingkan mereka yang tidak pernah mendatangi tempat ibadah atau tidak beragama. Oke, yang berikutnya dari Dadang Hawari, ini terkenal sekali, mengatakan komitmen beragama mempunyai hubungan signifikan dan positif dengan clinical benefit. Mungkin ada keuntungan klinis yang diperoleh dari agama. Ya, kalau psikoanalisis yang lain misalnya mengatakan agama itu candu, agama itu orang gila apa dan segala macam yang beragama. Agama itu sekarang lagi tren, konspirasi. Tapi ternyata dari para pakar ini, yang sebagian besarnya adalah orang barat begitu ya, mengatakan agama itu sangat bermanfaat terhadap kondisi kesehatan. Ini untuk penguat dasar-dasar teori tadi, filosofinya, sekarang teorinya, hasil riset-risetnya terhadap pengembangan Islamic Prophetic Counseling. Yang berikutnya dari Larson. In navigating the complexities of human health and relationship, religious commitment is a force to consider. Jadi dalam mengarahkan kompleksitas kesehatan dan hubungan antar manusia, ini kompleks kan? Dan kompleksitas persoalan tadi pribadi, karir dan segala macam itu, religious commitment, komitmen keberagamaan adalah kekuatan yang perlu dipertimbangkan. Masa, jadi logika sederhananya itu, masa sudah ada pendapat-pendapat dari 6 orang pakar ini, agama tidak dilibatkan dalam proses konseling lah, kurang lebih begitu ya. Walaupun ya, tapi kan itu tekniknya gimana, tapi kan itu agama itu dogma, jadi susah. Ya nanti kita bicarakan ya. Yang selanjutnya, ini ada biar kuat nih. Pendapat yang lain, ada Zakiyah Darajat yang sangat terkenal nih. Itu hasil risetnya menyampaikan, atau hasil bacaan atau riset dan memang terkenal juga terkait dengan psikologi agama. Apabila manusia ingin terhindar dari kegelisahan, kecemasan, ketergangguan jiwa, serta ingin hidup tenang, tentram, bahagia, dan dapat membahagiakan orang lain, maka hendaklah manusia percaya pada Tuhan dan menjalankan praktik keagamaannya. Ya nanti kita bicarakan apa hubungannya setan dengan urusan kehidupan kita gitu, dan bagaimana nafsu dan segala macam lah kita diskusikan. Yang berikutnya, makanya itu tadi dari Zakiyah Darajat, kita harus meyakini keberadaan Tuhan, percaya pada Tuhan, dan menjalankan praktik keagamaan. Kalau ingin mencapai pada level jauh dari kegelisahan, kecemasan, ketergangguan jiwa, dan seterusnya, supaya hidup tenang, tentram, bahagia, dan seterusnya. Oke, dari Carol, kemudian apabila doa itu dibiasakan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka ketentraman akan ditimbulkan. Ini saya belum menelusuri siapa Carol itu, tetapi dia mengungkapkan doa merupakan pertolongan besar pada dunia pengobatan.
doa itu kan apa ya, sifatnya sugestif, tapi kalau kita diulang-ulang akan menjadi repetitif, yang kalau sesuatu diulang-ulang dalam hukum hipnosis akan menjadi belief system, keyakinan. Nah, makanya doa itu menurut Carroll juga harus apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka ini merupakan pertolongan besar pada dunia pengobatan, pengobatan apapun. Nah, jadi Carroll itu juga menyadari bahwa apa yang dia lakukan mungkin sebagai dokter, mungkin sebagai dokter konseling atau apa, tidak bisa lepas dari doa, ada campur tangan Tuhan untuk menentukan sembuh, tidak sembuh, sehat, tidak sehat, nyaman, tidak nyaman, bahagia, tidak bahagia. Oke, yang berikutnya dari Kirkpatrick, ini nama sering terdengar nih, menyampaikan bahwa agama atau keimanan dapat meningkatkan kesehatan mental dan membantu individu mengatasi stres. Jadi seharusnya ya tidak mungkin ada yang stres ketika dia memiliki pengetahuan dan praktek keagamaan yang baik dengan spiritualitas yang tinggi. Nah, yang berikutnya dari Ellison, orang yang kuat keimanannya kepada Tuhan lebih bahagia dalam hidupnya dan lebih sedikit mengalami dampak negatif dari peristiwa kehidupan. Asa semakin pengen tobat nih gitu kan. Jadi ya tadi kembali mohon didoakan nih, karena tadi saya latar belakang bukan pesantren apa dan segala macam. Menyampaikan ini sebelum sebelum mempraktekkan atau dasar keilmuan keagamaan yang rendah, ini juga dimurkai Allah, tapi karena ini kajiannya akademiknya kita bahaslah gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah dari Sebul dan Hill, dua lagi nih. Agama memberi keuntungan dalam mengembangkan mental yang sehat. Singkat sekali. Yang kedua, yang terakhir dari Kuning nih dan kawan-kawan, ini pasti mungkin orang luar negeri. Banyak orang secara spontan melaporkan bahwa ketaatan terhadap agama sangat menolong dirinya pada saat sedang stres. Jadi misalnya bisa jadi ada konseli yang datang ke kita punya masalah ini, belum kita apa-apakan, dia nonton apa gitu ya, ceramah atau ikutan pemuda hijrah. Balik lagi ke kita udah laporan, Pak aku masalah udah selesai. Ya kan bukan berarti profesi kita tidak berperan, tapi ya syukur alhamdulillah kan. Kan tujuannya bukan membuat kita sibuk menangani konseli, ya kecuali kalau di klinik ya begitu ya, semakin banyak yang kasus kan semakin ada pemasukan. Kalau profesional dalam pengertian dibayar, tapi kan harus misinya adalah beyond self interest. Banyak orang secara spontan melaporkan bahwa taat terhadap agama sangat menolong pada saat sedang stres. Oke, selanjutnya. Nah, itu dasar-dasarnya, kemudian saya kelompokkan. Sebetulnya dari 192 kasus-kasus nih ini udah pada lepek, saya simpan di gudang. Ini kasus macam-macam nih. Ini ada interview dan segala macam. Ternyata saya baru segitu kasus yang diselesaikan itu. Maka saya ini kan dibuat matriks nih. Ini adalah tabel kontingensi, matriks persoalan tuh begini. Kurang lebih ya. Kalau ada masalah personal itu biasanya harusnya dilibatkan masalah spiritualitas dan religiositasnya. Nanti keyakinan-keyakinan ini nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang berikutnya ada sosial hubungan dengan spiritualitas, religiositas. Itu juga jadi masalah. Kemarin misalnya pas waktu saya membimbing KKN. Kenapa urusan religiositas, pengetahuan keberagamaan itu penting? Kadang di lingkungan sosial, kalau orang dari pendidikan kan suka kalau saya juga misalnya, mengapa dosen? Jadi imam. Gitu. Maka saya terpaksa kan hafal-hafal juz 30 itu. Walaupun anak saya sudah banyak juznya gitu ya. Nah, ada persoalan sosial tapi hubungannya dengan spiritualitas dan religiositas. Ada juga masalah akademik dan belajar, itu hubungannya dengan spiritualitas dan religiositas. Saya juga sedang mendata nih apa ada dosa-dosa saya pada para pendidik, para profesor, para guru-guru saya atau pada siapapun yang tersakiti pada saat saya menjadi mahasiswa atau anak didik sehingga disertasi saya lama begitu ya. Saya harus meminta maaf. Nah, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini nih momen untuk meminta maaf jadi supaya berkah ilmunya. Kemarin saya curhat aja nih sambil masih waktunya masih ada ya. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak membosankan, tapi ini mudah-mudahan bisa jadi ibroh.
Ini terkait dengan akademik, belajar, spiritualitas, religiusitas, bagaimana keberkahan keilmuan itu dari belajar dipengaruhi oleh relasi harmonis antara anak didik dan peserta didik. Bagaimana anak didik dan pendidik, bagaimana si anak didik itu memiliki sikap hormat terhadap pendidik dan bagaimana pendidik memiliki kewibawaan pendidikan. Nah, kemarin ada sebuah kejadian, saya sedang live dengan mahasiswa begitu ya, live ngajar. Memang ramai begitu ya, ada interaksi apa dan segala macam. Tapi karena lupa saya ngecas, sudah dipakai laptopnya sudah, dan ini kan kalau di tayangan preview slideshow itu si indikator baterai tidak terlihat. Tiba-tiba laptopnya mati. Nah, kemudian si mahasiswa yang jadi PJ kelasnya saya hubungi tidak bisa. Awalnya bisa, saya telepon nyambung, tapi tidak diangkat. Saya WA di centang biru gitu, nyambung. Saya minta supaya terhubung kembali. Ternyata saya telepon lagi sudah tidak bisa, saya WA lagi checklist 1, saya telepon temannya, gimana itu tadi saya mohon maaf si laptopnya mati. Oh Bapak maaf, kata PJ sudah aja nanti bilangin ke Pak Ari supaya perkuliahannya ditutup aja. Itu emosi tuh saya sebagai pendidik dalam konteks tadi ya. Sebagai pendidik tuh emosi apa segala macam sampai kesel, diblok lah si PJ itu. Saya blok. Kemudian yang saya ajak bicara juga saya blok. Terserah nanti kemudian saya WA, oke pertemuan kita tinggal 1 kali lagi, tinggal ujian kata saya itu. Tiba-tiba karena menyadari mungkin foto profilnya hilang apa segala macam, wah rame nelpon apa teman-temannya apa segala macam. Nah, saya juga jadi ingat diri sendiri, jangan-jangan mungkin itu juga penyebab ketidakberkahan ilmu yang dipelajari nanti untuk mahasiswa ya, saya sebagai pendidiknya. Tapi saya juga sempat jadi mahasiswa, supaya berkah ilmunya harus menjaga penghormatan kepada sepuh-sepuh, penghormatan kepada para pendidik kita gitu. Nah, itu urusan akademik belajar hubungannya dengan spiritualitas dan religiusitas. Ada unsur yang sifatnya gaib yang kita tidak sadari bahwa keberhasilan belajar, keberkahan ilmu yang kita peroleh, misalnya IP bagus, apa segala macam, tapi susah bekerja, mungkin tidak berkah dulu, sombong mungkin, misalnya apa segala macam, dan seterusnya. Gitu. Yang terakhir yaitu karir ya, tadi terkait dengan kerja. Nah, yang berikutnya ada personal sosial. Kadang-kadang urusan personal juga terkait dengan sosial. Saya tidak percaya diri. Percaya diri itu memang terkait dengan dirinya sendiri, tidak. Percaya diri itu hubungannya dengan lingkungan. Ada lingkungan sosialnya, kenapa tidak bisa tidak percaya diri? Apa yang terjadi di lingkungan sosial, apa yang membuat, dan seterusnya. Kemudian masalah personal terkait akademik dan belajar, itu pasti. Kadang-kadang terpuruk atau trauma, dibully di kelas, itu kan dampaknya personal, tetapi masalah akademik juga ada. Kemudian personal dan karir, ada hubungannya juga bagaimana secara personal, misalnya kesulitan untuk mengidentifikasi potensi, mengidentifikasi minat, bakat, terusannya dengan karir. Kemudian yang berikutnya, jadi ini matrik ini saling berhubungan. Jadi kalau dijumlahkan persoalan yang saling berkaitan ini, bukan hanya ya, tapi ada seberapa ya? 1 tambah 10 ya? 4 tambah 3, aduh lemah sekali. 10 ya, 4 tambah 6. 10 persoalan yang saling berkaitan ini. Gitu ya. Jadi tidak bisa sebetulnya dipisah-pisah dan segala macam. Ya ini sebagai bukti aja bahwa setelah dimatrikan ternyata saling berkaitan. Nah, berdasarkan kasus-kasus yang saya tangani kemarin-kemarin dan berdasarkan konsep-konsep yang saya baca kemudian dipraktekkan dan seterusnya, persoalan yang tadi itu pada dasarnya meliputi 3 unsur. Pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi pikiran, mind, thinking-nya begitu ya, kemudian perasaan, feeling-nya, kemudian tindakan, action, pada action-nya. Pikiran misalnya salah mindset, kemudian merujuk pada buku yang salah, logikanya salah, dipengaruhi pikiran irasional, banyak tuh. Dan biasanya sebelum menangani konseli, dulu saya biasanya dicek dulu nih pikirannya, sebelum nanya bagaimana perasaan, ya sudahlah itu selesai lah ya. Nah, cek dulu pikirannya. Misalnya, apa yang membuat kamu tidak percaya diri? Ya, aku tidak percaya diri karena merasa jelek.
Coba tanya ke ibu kamu jelek nggak? Ya enggak, kata ibu. Cantik misalnya. Ya itu jangan ada logika yang salah. Salah mindset. Kemarin dibahas oleh Pak Idat, ada 2 mindset kan, ada fixed mindset dan growth mindset. Nih banyak yang tidak percaya diri, yang tidak berkembang, itu diawali dari mindsetnya, dari pikirannya. Misalnya dia kena fixed mindset, kan fixed mindset itu ada BEJ penyakitnya itu. Blaming yang pertama itu, menyalahkan. Ada saya mah lahir di Cililin, jadi ya nasibnya juga segini-gini aja gitu ya. Itu blaming, menyalahkan, coba apa salahnya Cililin dengan kehidupan personal pribadi. Ada saya di ini, blaming, menyalahkan, ada guru gitu Pak, dan segala, padahal tanggung jawab pendidikan atau keberhasilan belajar ya diri sendiri misalnya. Ada, nah itu blaming. Yang berikutnya adalah excuse, cari-cari alasan. Ya ada karena ini dan karena ini, cari alasan mirip dengan blamingnya, tapi lebih ke penghindaran tanggung jawab pribadi secara personal. Jadi excuse, cari-cari alasan aja dari semua yang proses ketidakberhasilan atau proses menuju keberhasilan, tapi banyak alasan. Kata kamu, misalnya ya, kata kamu berprestasi itu bagus dan itu akan memudahkan kamu memperoleh pasangan. Tapi kok kamu tidak menunjukkan tindakan-tindakan untuk belajar lebih giat? Ya, tapi kan ini Bu, belum waktunya. Ini nantilah nunggu tepat waktu. Itu udah excuse, cari-cari alasan. BEJ, J yang terakhir itu adalah kalau masalah mindset yang fixed mindset ya, J itu adalah justify, membenarkan. Misalnya pas memperoleh nilai 5 pada ulangan matematika atau apa, ya memang aku mah begini. Misalnya memperoleh kecelakaan, ya aku memang nasib kecelakaan. Atau misalnya diputusin, ya memang aku layak, membenarkan diputuskan. Tidak ada argumen, tidak growth gitu, fix mindsetnya ya itu masalah mindset, itu perlu diperbaiki. Yang berikutnya adalah rujukan salah. Atau sebelum ke sana, ada growth mindset. Kalau yang growth mindset, nah itu pikiran sebetulnya masalah mindset. Kita kembangkan bagaimana siswa kita, konselor kita punya growth mindset supaya tidak salah atau supaya tidak irasional menjadi rasional, masuk akal gitu. Banyak yang tidak masuk akal, Pak, kalau saya presentasi misalnya. Kenapa suka deg-degan? Nah, misalnya pertama, apa yang membuat deg-degan misalnya? Ini karena kehadiran dia misalnya. Apa hubungannya dia hadir dengan deg-degan? Nah gitu, itu nanti digali tuh secara pikiran. Yang berikutnya urusan dengan perasaan, sedih, marah, takut, cemas, khawatir, ragu. Ya perasaan ini juga sebetulnya yang 3 ini berkorelasi, tapi kalau mau fokus dipecah ya pikiran, perasaan. Kalau perasaannya fokus ke sedih, marah, apa dan segala macam. Yang berikutnya adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan tindakan. Pak gimana ya caranya nah itu. Pak kenapa sih aku teh meni mager banget gitu selama WFH teh meni haro gitu kan. Ya itu kan Pak gimana ya saya bingung mau ngapain, itu masalah tindakan. Pak meni susah yang ngambil keputusan untuk oke gitu mulai gitu. Ini seperti curhat semua ini curhat disertasi ya. Tapi Pak gimana nih kerjaan saya tiap hari bengong begitu. Itu urusan tindakan. Bagaimana mengambil keputusan, bingung mau ngapain, sulit bertindak karena ada sesuatu yang menahan. Nah, jadi pikiran, perasaan, tindakan ini semua merupakan persoalan-persoalan yang nanti kita cek bisa kita selesaikan dengan bukan berarti tidak mengindahkan metode atau pendekatan yang lain, cuma sebagai dasar filosofinya kita bisa selesaikan melalui potensi keberagamaan, pendekatan yang nanti kita akan kaji gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi begini, ini matrik persoalannya, ini yang selalu terlibat dan muncul persoalannya, ini potensinya, gitu ya. Nah, ini mungkin pada nunggu ini di mana Islamic prophetic-nya. Nah, ada sebetulnya banyak sekali ini penjelasannya, ada yang tadi ada. Cuma ya ini PowerPoint-nya baru selesai begini, mohon maaf ya. Nah, potensi manusianya apa? 1 pendengaran, 2 penglihatan, 3 hati. Ya.
kenapa dari dulu saya mempelajari hipnosis dengan Kang Gian dan yang lain-lain? Ini mah sebetulnya mah sangat Islami hipnosis itu. Sangat Islami dalam pengertian unsur-unsurnya kok sama gitu. Jadi begini rahasianya ya, bagi yang belum belajar tentang hipnosis. Hipnosis itu hanya menggunakan 3 ini saja. Kalau mau disingkat begitu ya, tidak usah lama-lama. Jadi hipnosis itu menggunakan unsur-unsur potensi pendengaran manusia, menggunakan unsur-unsur potensi penglihatan manusia, menggunakan unsur-unsur kinestetik hati manusia rasa. Jadi kalau menggunakan, wah ini konseli dominannya penglihatan nih. Karena kalau ngomong itu selalu menurut pandangan saya, Pak, atau kelihatannya ini nggak bagus, Pak, gitu. Itu penglihatan. Jadi kalau mau menghipnosis yang begitu-begitu, dominannya kata-kata kita lihat, bayangkan, beri warna, ya begitu ya. Nah itu potensi penglihatan. Yang kedua potensi pendengaran. Ya unsurnya adalah semua hal yang bisa dimasukkan ke telinga begitu. Bunyi, dengarkan suara saya, dengarkan keheningan. Ini saya hening sekarang nih. Hening karena para peserta tidak di-on-kan, jadi agak kesepian. Ya, tapi tidak apa-apa. Nah, itu pendengaran. Yang berikutnya adalah hati. Hati itu kinestetik, rasa sebetulnya. Nah, dasarnya apa? Banyak loh, ini dasarnya itu dibahas di Al-Quran. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi nanti itu ya, dihubungkan dengan hipnosis, saya tuh mikir, memang manusia itu nanti pas waktu dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan semasa hidup, kan mulut ditutup, tidak bisa melakukan argumen apa segala macam, ngegalinya di mana? Yaitu akses masuknya dari pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena itu ayatnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati. Kalau ada doa zikir pagi itu apa ya? Allahumma afini pi badani, badan. Allahumma afini pi sam'i, pendengaran. Allahumma afini pi basori, mata kan. Itu harus semuanya terjaga. Nah akses nanti kita, dasarnya itu, bahkan yang hati nih, ada ayat yang lain, pendengaran, penglihatan, dan kulit. Nanti cek. Kulit itu akan dimintai pertanggungjawaban, dan itu semua akses informasi untuk mengubah yang 3 tadi ini, dasarnya ini. Simple. Dan dihubungkan dengan hipnosis, ini akan dibawa ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu kan yang nyimpen sekian angka kasar ini ya, 80 sekian persen memori apa dan segala macam. Jadi itu yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban. Ini logika sih ya. Ini tafsirnya tafsir hermeneutik nih. Oke, nah jadi ini potensinya yang akan kita manfaatkan. Nah, ini terkait dengan prosedur. Oh, bentar. Oh iya, sebelum ke prosedur nih. Yang berikutnya tentang etika konselor. Ya namanya agama ya, jadi kita harus mengikuti panduan agamanya begitu. Termasuk cara Nabi melakukan segala sesuatu kaitannya dengan proses membantu sahabat menjadi lebih baik. Yang pertama etikanya meluruskan niat. Niat ada hubungannya dengan tadi misi konselor, misi pribadi. Jadi benar-benar kita harus meluruskan niat. Saya juga ini meluruskan niat, mudah-mudahan presentasi ini membuat kehidupan saya pribadi dan kehidupan para yang hadir di sini juga menjadi lebih baik. Dan ketika kita sebagai konselor melayani konseli, niat kita lurus untuk menciptakan atau mewujudkan manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan. Oke lah masalahnya takut cicak tadi misalnya. Tapi bagaimana nanti setelah selesai atau dalam prosesnya si orang yang datang ke kita karena takut cicak itu menyadari akan keberadaan Tuhan, itu sangat lebih baik. Kenapa harus diluruskan niat dulu? Karena inamalu biniat, semua kegiatan kita, amal kita, aktivitas kita tergantung niatnya, begitu. Dan yang kedua di sini yang setelah saya baca-baca, masing-masing orang itu memiliki kewajiban untuk apabila melihat kemungkaran, nah itu tuh ayat yang itu tuh, apabila melihat kemungkaran maka
kalau bisa dirubah, ubah dengan kekuatan, ubah dengan kata-kata, ubah dengan apa namanya, yang terakhir dengan doa gitu. Atau ya betul, itu yang selemah-lemahnya. Tapi pada dasarnya etika konselornya luruskan niat. Yang kedua tentu saja menghindari berdua-duaan gitu ya. Karena ini urusannya muhrim tidak muhrim. Saya juga di klinik kadang-kadang gimana begitu ya, kalau dulu di transformasi Indonesia itu kan 2 lantai. Kalau saya lagi sedang berduaan, kemudian kita ada kontraknya misalnya di situ si konselingnya siap diapa-apain, kan seharusnya bisa diapa-apain, tapi kan lurus niat gitu. Tapi dalam konteks bimbingan konseling Islami atau konseling profetik ya harus dihindari ini. Harus ada yang bisa dipercaya. Orang ketiga, bukan berarti orang ketiga itu setannya, gitu ya. Tapi menghindari resiko hadirnya setan ya. Menghindari resiko hadirnya setan. Nah, bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Terkait muhrim tidak muhrim. Yang berikutnya adalah berlemah lembut. Sebetulnya banyak sekali ya terkait lemah lembut ini, sikap kita itu ada nabi itu proses komunikasinya ada yang disebut ya apa namanya, cara komunikasinya ada kaulan sadida. Jadi kalau bicara itu benar, baik dari aspek isi maupun caranya sadida. Ada kaulan baliga, percakapan itu meninggalkan bekas pada jiwa. Jadi bukan omong kosong, banyak bercanda seperti saya misalnya. Tapi berbasis pada ilmu. Ada kaulan ma'rufan, percakapannya itu baik, penuh penghargaan, menyenangkan, menghargai, tidak menistakan, tidak menjelek-jelekan, tidak membuli. Kemudian ada kaulan kariman, perkataan yang mulia, memberi motivasi, mungkin mengutip apa. Kemudian mengangkat motivasi seseorang ketika kita bicara. Yang berikutnya adalah kaulan layinan, perkataan yang mencerminkan kasih sayang. Jadi terasa gitu, ada aura, oh si Bapak kerasa membantu, bukannya ini ya, nanti boleh dicek ke admin Edupotensia yang lama-lama, kemudian yang admin transformasi Indonesia. Nah, cenah klien Kang Arima, bukan ini ya, bukan yang lain, misalnya konselor yang lain. Maksudnya, nah cenah klien Kang Arima bawa makanan. Mungkin walau alam ya, mungkin mereka merasakan kasih sayang gitu. Sentuhan, ada touch gitu ya. Tapi memang benar kadang-kadang yang klien datang ke konseli ya, datang ke klinik teh, nah cenah bawa makanan wae untuk Kang Arima. Ya udah. Ya, itu ada kaulan masyuro. Ini belum masuk ke PowerPoint ya, Teh. Nanti PowerPoint dan artikelnya lengkapnya nanti akan ada di proceeding atau di jurnal. Ya, siap, Kang. Yang terakhir adalah kaulan masyuro, percakapan mudah dicerna. Jadi nggak belibet-belibet. Kata Einstein, if you don't explain simply, then you not understand what are you saying. Jika kamu tidak bisa menjelaskan sesuatu itu dengan sederhana, maka sesungguhnya si yang menjelaskan itu tidak ngerti apa yang sedang dijelaskan. Maka kaulan masyuro itu menyampaikan segala sesuatu mudah dicerna, tidak belibet, gitu ya. Nanti pada konsul itu tidak berlibet. Nah, itu ada 6 kaulan-kaulan, nanti kita bahas lebih dalam. Kita lanjutkan ke mana? Oh, etika tadi, lemah lembut tadi. Yang terakhir adalah bertindak profesional. Profesional itu begini ya, bertindak sesuai ekspektasi kinerja, komitmen profesional. Ya kontraknya begini, ya begini. Kalau profesional ya, maksudnya kalau di klinik, kalau di sekolah. Memang kalau guru itu ada yang mengatakan profesi yang out of boundaries. Di luar jam kerja itu harus, wah, tidak seperti yang di bank, 9 to 5 atau 8 to 4 kerjanya, tapi pendidik itu kan 24 hour sebetulnya kasarnya itu. Tapi tetap kalau kita sebagai profesional harus komitmen pada ekspektasi kinerja yang profesional sesuai kontrak lah bisa begitu ya. Dan menjaga etika profesional, kode etik, abkin, apa dan segala macam. Nah, ini adalah etika konselor yang pertama, yang paling utama, yang meluruskan niat, berlemah lembut, dan menghindari kholwat. Nah, lalu bagaimana prosedur recovery dan improvementnya terkait Islamic Prophetic Counseling ini? Ini ada langkah-langkahnya. Ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan kajian, berdasarkan nanti lengkapnya ada di jurnal atau di tulisannya. Yang pertama adalah pelibatan kehadiran diri secara utuh. Jadi diri secara utuh itu jasadiah, ruhaniyah,
fikriyah, pikirannya, kemudian ruhiyahnya ada di satu tempat. Kata Oprah Winfrey, tahu Teh Ismi? Kurang tahu, Kang. Alah, masa? Oprah itu adalah pokoknya. Nanti mungkin para peserta yang lain tahu Oprah itu. Oprah, tukang wawancara, apa tukang wawancara? Oprah itu mengatakan dia mendirikan agama religion, agama Oprah. Itu basisnya dulu adalah pokoknya banyak ceritanya. Jadi nanti Teh Ismi harus tahu tuh Oprah. Siap, Kang. Nanti saya searching langsung. Ya, siap. Kata Oprah, heaven and hell is not a place. Surga dan neraka itu bukan tempat, kata Oprah. Ini memang melenceng ya, ini menurut Oprah. Menurut Oprah, surga dan neraka itu bukan tempat, tapi posisi ketidaklurusan antara fisik, perasaan, dan pikiran tidak pada satu tempat. Nah, makanya syarat yang pertama, ketika kan Nabi itu selalu hadir ya, dan Nabi itu kalau dipanggil selalu menengoknya itu bukan hanya kepala, tapi seluruh badan kan? Gimana gitu. Kemudian hadir seutuhnya. Kalau kemarin mengikuti Kang Patah di Mindful, bagaimana kita menangani anak itu hadir seutuhnya. Tidak disertai dengan HP yang sedang melihat Instagram bagaimana cara memasak membuat bolu untuk nanti Lebaran. Tapi hadir seutuhnya gitu. Nah, itu pelibatan kehadiran secara utuh. Dari mulai fikriyahnya, pikirannya hadir, jasadnya hadir, hatinya hadir, kolbiyahnya, ruhiyahnya hadir. Ini syarat pertama. Dan itu kita bisa melakukan raport, segala macam, real. Konselornya juga harus hadir. Ya, konseli hadir, konselor hadir. Oke, yang berikutnya adalah mengakukan pengukuran. Nah, kalau kemarin kan ada hampir beberapa pendekatan melakukan bagaimana posisi Anda saat ini, perasaannya dari 1 sampai 10, ada di posisi berapa, itu sebetulnya pengukuran. Sedang measure, sedang mengukur, sedang bertanya how much sih gitu. Nah, dalam bahasa agamanya adalah muhasabah, melihat, mengoreksi, melihat ulang, menilai, menghitung, pokoknya itu merefleksi. Makanya nanti yuk kita muhasabah. Apa sih yang sedang dihadapi sekarang gitu. Misalnya masalah persoalan akademik misalnya, yang paling simpel. Oke, sudah hadir kan? Kemudian sekarang kamu misalnya kok bisa ini segala macam, prestasi kamu sekarang menurun, mari kita lakukan muhasabah. Apa yang sudah kamu lakukan kemana sehingga prestasi kamu begini gitu. Itu muhasabah. Setelah muhasabah baru ajak tobat. Nah, gitu. Tapi tobatnya itu juga harus muncul dari si konselinya. Ini berdasarkan ini urut-urutannya ya. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan kajian. Ini beberapa referensi, ini buku banyak tergelar nih, siapa tahu nanti kita diskusi. Yang berikutnya adalah ngajak tobat, kita harus ngajak tobat. Tobat itu penuh penyesalan dengan kesadaran dan ada niat untuk kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya setelah muhasabah. Nah, setelah itu kita lakukan istighfar. Nah, ini jarang sekali kita lakukan itu dalam praktek-praktek sekarang mah yuk kita istighfar dulu, kita bersihkan dulu yuk gitu. Nah, sekarang kamu sudah hadir di sini, lalu kamu sudah mengukur diri ini yang kamu kenapa bisa begini, kenapa bisa, sudah direfleksinya hasilnya ini. Nah, sekarang kita tobat yuk, kita sesali yang itu dan segala macam. Bukan kita ya, tapi nggak apa-apa supaya kehadiran kita itu dirasakan bersama oleh konseli, ya kita tobat yuk. Dan memang kita juga setiap hari harus tobat dan melakukan muhasabah. Kemudian yang berikutnya adalah yuk kita istighfar dan zikir. Zikir banyak pengertiannya ya. Kita mana tadi PowerPoint-nya? Bentar saya cek dulu. Ada. Sudah kelihatan, Teh? Sudah, Kang. Oh ya. Nah, ini zikir, itu ada sholat, banyak dasarnya ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusyuk dan seterusnya. Sholat itu memang, kan ada yang mengatakan kalau sholatnya bagus, ya apalagi sholat itu mencegah dari yang paling terkenal ya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang berikutnya, zikir itu juga membaca Quran, membaca. Ada teman,
menganggap, ini versi saya ya, ada teman yang punya kebiasaan, kalau sedang menghadapi apa, ingin tahu posisi kesadaran dia sedang seperti apa, tinggal buka Quran, menurut dia dibukanya di mana saja gitu. Kemudian dia memilih 3 ayat, maka itu berhubungan dengan dirinya, tiba-tiba jadi motivasi dan segala macam, itu baca Quran. Yang berikutnya adalah sikap ihsan. Nah, nanti pada saat yang tadi itu, yang istighfar, kemudian zikir, ini harus ada sikap ihsan. Ihsan itu menyadari bahwa ada Allah yang sedang memperhatikan. Ini bagian dari komitmen perubahan diri gitu. Gitu ya. Ihsan, kemudian yang paling penting adalah sadar bahwa hidup itu tidak lepas dari ujian. Jadi memang gara-gara dilakukan sih ya. Jadi maksud itu hidup adalah ujian. Itu memang benar memang ujian, karena kan banyak, kamu misalnya ayatnya ini nih, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Ya diri itu kan ada miskinan, ada kekurangan, ini apa dan segala macam. Jadi sadar hidup itu tidak lepas ujian. Ini bagian dari zikir semua. Nah kembali ke tadi, setelah istighfar, kemudian berzikir, lalulah di terakhir di penguatan komitmen. Komitmen sebagai manusia ideal kita yang beragama Muslim adalah yang kalau zikir pagi itu ada, tadi saya lihat hadisnya dari At-Tirmizi ya, itu yang Taismi ada raditu billahi robba wa islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 itu komitmennya. Jadi kalau ada persoalan hal sepele sekecil apapun, coba kita hadirkan secara utuh, 2 diukur gimana nih ketakutannya apa dan segala macam atau persoalannya, kemudian ditobat, disesali, ini teknis ini cara-caranya, ada tindakan tuh bagian tobat itu kan ada dari tobat itu ada tindakan untuk yang akan diambilnya apa, baru istighfar, baru berzikir, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, lalu komitmen ditambah kembali yuk ke yang 3 itu. Raditu billahi robba, ridho ya, bahwa Allah sebagai Tuhan kita, Robi kita, wabil islami dina, Islam sebagai agama kita, dan wabil Muhammadin sebagai nabi ya, Rasulullah ya gitu. Nah jadi ini adalah hipotesa. Kenapa saya hipotesa? Karena ini belum diriset. Pengalaman-pengalaman yang saya tumpuk kemarin itu kadang-kadang agama hanya sebagai pemanis pada pendekatan-pendekatan yang saya gunakan. Nah sekarang agama harus menjadi pondasi. Nah kemudian pikiran saya bertanya, gimana nih kalau misalnya tingkat keberagamaannya rendah, ini kan kasusnya sepele, ya tetap saja lebih bagus melibatkan keagamaan, karena cita-cita kita, misi kita adalah mengajak orang untuk berbuat baik, supaya apa yang kebaikan yang dilakukannya itu berbuah pahala yang tidak terputus untuk kita sendiri. Nah, itulah dari mulai pelibatan, kehadiran, apa segala macam, melakukan pengukuran, tobat, niat, memperbaiki diri, istighfar, zikir, dan penguatan komitmen. Saya kira itu yang ada di PowerPoint-nya yang bisa saya sajikan. Mohon maaf atas kekurangan apa dan segala macam di tampilan ini. Nanti insya Allah lengkapnya ada. Itu juga lengkap dalam pengertian versi saya. Nanti bisa dikaji lagi, bisa didalami dan seterusnya. Saya kira itu Teh Ismi, saya berikan kesempatan untuk kita langsung diskusi atau apa. Enggak, Kang. Terima kasih Akang sebelumnya. Alhamdulillah, sesungguhnya saya mendapat banyak pelajaran sekali gitu ya, bahwa memang sebenarnya mungkin terkadang kita sebagai konselor atau guru BK hanya fokus ketika anak sudah ada perubahan sedikit, wah kayaknya ini berhasil nih konseling gitu ya. Tapi ternyata kita tidak hanya sekedar itu, tapi kita harus memikirkan juga bagaimana mungkin ke depannya dalam artian untuk nanti ke akhirat gitu. Nah,